Hai, selamat datang di Vlog Australia. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Jadi dalam video ringkas saya kali ini saya mau cerita tentang kepulangan saya ke Indonesia. Setelah hampir 3 tahun lamanya tertahan di Australia. Jadi dihitung semenjak kepulangan terakhir saya di 2019 akhir. Kenapa saya nggak bisa pulang ya teman-teman tahu karena saya terjebak pandemi. Saya mau pulang ke Indonesia juga waktu itu tiketnya mahal dan serba terbatas dan banyak rintangannya ya untuk pulang pada waktu itu. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk tinggal di Australia terlebih dahulu. Dan hal lainnya visa saya waktu itu habis ya, visa work and holiday saya. Dan kemudian saya juga nggak nyangka pemerintah Australia baik sekali memberikan kami orang yang tersisa di Australia ini yang belum pulang-pulang visa gratis, visa kerja. Jadi buat kami yang masih mau tinggal dan bekerja di Australia, kita bisa apply visa 408 pandemic visa. Jadi visa 408 itu visa kerja, cuman ada beberapa bagian-bagiannya ya. Visa 408 untuk ini, untuk itu, dan visa 408 saya ini adalah visa kerja. Jadi ya saya remain untuk tinggal di sini untuk bekerja karena Australia butuh tenaga kerja pada waktu itu. Ya udah deh, akhirnya saya memutuskan untuk ya bekerja aja, ngumpulin uang selama pandemi, terus ya travel, ya tetap dapat liburan juga. Dan di Australia itu aman banget semenjak pandemi, ya nggak terlalu, kita nggak terlalu nggak terlalu bawaannya nggak terlalu takut gitu loh kalau kayak di Indonesia. Karena saya dengar di Indonesia itu COVID itu berdampak besar banget ya, banyak korban meninggal, terus kita juga terus ditakut-takutin sama media yang ngebuat mental kita drop. Dan di Australia itu nggak terlalu seperti itu gitu loh, dan korban yang berjatuhan juga sangat sedikit sekali ya, tapi ya tetap berdampak juga. Nah, pada akhirnya ya saya bisa pulang pada akhirnya setelah hampir 3 tahun lamanya. Dan untuk pulang ke Indonesia itu sudah gampang, jadi update 2022 ya. Untuk saat ini bulan Agustus September untuk balik ke Indonesia itu gampang. Kita cuma butuh syarat vaksin internasional sama download aplikasi Peduli Lindungi. Dan katanya kalau kita misalkan ingin traveling secara domestik di Indonesia, kita juga harus vaksin yang ketiga, booster. Jadi saya sudah memenuhi itu semua dan akhirnya ya udah saya pulang. Hai, selamat pagi. Sekarang saya ada di bandara di Adelaide. Jadi saya mau pulang ke Indonesia untuk pertama kalinya setelah pandemi. Ngajak Shosho nih. Pertama kalinya nih. Kita lihat gimana perjalanan dari Australia ke Indonesia. Kita bakal stop di Sydney dulu sebelum direct flight to Jakarta. See ya. Sekarang lagi nunggu boardingnya. Sempet deg-degan juga tadi karena bawa barang banyak dari Australia, pakai bawa gitar, terus bawa efek gitar.
terus bawa kamera. Nggak tahu, padahal balik lagi ke sini nggak tahu kenapa bawa segitu banyak, karena bakalan sebulan gitu di Indonesia. Bukan. 47 dek. Apa yang lagi saya? Thank you very much. Well, thank you, Mr. Smith. Sorry for the delay. Don't worry about that. Everything Welcome comes back. in its own time, Yeah, doesn't well, it? better have a nose wheel. So you're going across and to the right. Hello, welcome aboard. And Mrs. You're going down this way. Thank you. And a bulkhead or an exit room. All bags need to go to the overhead lockers. Please close lockers if they're full and take your consideration. Ya akhirnya terbang lagi. In your seat pocket. It's time to ensure that your seat back is upright and your tray table is stowed, and unplug any headsets or cables attached to the seat in front. If you've missed anything, it's on your safety card, also in your seat pocket. Okay, finally we go to Jakarta. Cabin crew. Dan nggak hanya pandemi COVID-19, Indonesia dan Australia juga hubungannya jadi agak renggang karena ada virus menular, yaitu foot and mouth disease. Ya agak ngeri juga sih mau balik, saya pikir, tapi ya saya nggak masalah, ya udah saya emang harus pulang gitu loh, ya udah saya cuek aja sama hal itu gitu. Dan ternyata emang di Indonesia setelah saya pulang ya aman-aman aja gitu. Ya akhirnya saya pulang, bandara juga nggak terlalu rame ya, nggak banyak turis yang pulang ke Indonesia yang berkunjung juga. Suasana bandara ya biasa aja, nggak terlalu ramai maksudnya. Udah terus saya pulang pakai pesawat Qantas dan diservis dengan baik banget. Baru pertama kali saya naik Qantas ketika pulang, dan bagus banget pelayanannya. Ya terus sampainya di Jakarta, saya ketemu orang tua, istirahat sebentar di rumah. Lalu saya juga melanjutkan perjalanan lagi ke Yogyakarta untuk wisata kuliner ya. Karena di Indonesia itu hal yang paling ngangenin itu cuman keluarga aja sama makanan. Yang lainnya saya belum kangen banget dengan sistemnya dan suasana sosial politik, itu masih enggak banget. Ya ada banyak perubahan setelah saya balik ke Indonesia ya. Banyak infrastruktur yang megah dibangun, tapi saya ngelihat masih hal-hal yang janggal semenjak saya dulu tinggal di Indonesia itu masih ada. Ya kayak premanisme, tukang parkir liar dan sebagainya, kejahatan di jalan itu masih banyak. Saya nggak bisa nyalain itu semua ya, tetap itu Indonesia saya. Dan saya juga ya akhirnya traveling ke beberapa daerah lagi untuk wisata kuliner aja sih, sama
saya juga pergi ke Bali untuk melihat peluang bisnis di sana. Mungkin ya satu saat mungkin saya pengen invest di Bali, buka usaha gitu. Saya ada kepikiran seperti itu. Lihat harga tanah gimana kalau dibandingin dengan di Jabotabek. Di Jabotabek sendiri suasananya udah ruweh banget ya. Harga tanah juga udah mulai asal-asalan orang. Ya terus saya ke Jogja, cerita lagi, balik lagi ke Jogja, terus lebih banyak disibukkan dengan aktivitas makan sih. Ngunjungin Candi Prambanan, ya nostalgia masa kecil dulu. Ya sekarang saya ada di Candi Prambanan. Sekarang udah berubah jauh banget nih. Lebih keren, lebih artistik, lebih modern tempatnya. Oke buat turis. Dan Keraton Yogyakarta juga. Terus makan di tempat favorit saya, gudeg Yukjum, Raminten dan sebagainya. Dan kemudian setelah dari Yogyakarta saya melanjutkan perjalanan ke Bali. Di Bali saya stay di Ubud, terus ya di daerah Seminyak, Jimbaran. Lebih banyak ngabisin aktivitas di daerah situ selama seminggu ya. Cuman makan ya, lebih banyak makan sih, karena saya jujur kangen banget sama makanan-makanan Indonesia ya, terutama daerah Jawa, Bali. Ya setelah dari Bali ya saya akhirnya balik lagi ke Jakarta. Untuk perjalanan di Jakarta ya saya menggunakan pesawat domestik, dan nggak terlalu dicek kok soal vaksin ya. Terus saya juga mengunjungi mall-mall itu. Kita harus pakai aplikasi Peduli Lindungi untuk bisa masuk ke daerah-daerah public space ya. Tapi nggak terlalu dicek juga gitu. Dan kebetulan juga aplikasi Peduli Lindungi saya itu error gitu loh. Jadi saya nggak bisa upload vaksin internasional saya pada waktu itu. Dan seperti biasanya sebenarnya kalau saya balik ke Indonesia itu saya pengen berbagi gitu loh, pengen buka kelas. Tapi pada waktu itu saya coba lempar ke forum aja, ke Instagram gitu. Kalau mau saya bukain kelas, ada yang mau bantu-bantu nggak untuk menyelenggarakan. Ternyata responnya kurang ya. Jadi mungkin lebih baik lain kali saya yang harus provide semuanya lagi ya, seperti biasa gitu, kelas dan sebagainya gitu loh. Dan sebenarnya juga ada yang mau sponsorin waktu itu, cuman karena waktunya nggak pas, jadinya ya harus dibatalkan. Jadi ya sorry banget, sebenarnya saya pengen banget sharing tentang pengalaman saya di Australia, dan pengalaman saya juga udah lebih banyak banget gitu. Saya pengen sharing lebih dalam lagi, lebih banyak lagi tentang pengetahuan yang saya dapat. Ya mungkin lain kali nanti kalau kunjungan saya selanjutnya. Ya itu aja. Jadi saya senang banget udah bisa balik lagi ke Indonesia. Bisa balik ya sebulan, seenggaknya sudah cukup memenuhi rasa rindu yang ditabung ya udah lama. Ya semoga semuanya balik lagi pulih,
dari segi ekonomi, pariwisata, dan yang lainnya, terutama ya kondisi sosial politiknya Indonesia yang menurut saya masih harus banget diperbaiki. Dan ya anak muda ya yang merantau ya kalau bisa suatu saat balik dan perbaiki Indonesia bareng-bareng. Itu aja sih yang mau saya sharing dari video pendek saya kali ini di vlog Australia. Kalau gitu sampai jumpa di video vlog Australia selanjutnya. Ya, saya akan terus bertualang selama hidup. Saya akan terus explore dan saya akan terus sharing pengalaman saya. Semoga bisa menginspirasi kalian juga untuk bisa pergi merantau dari Indonesia. Jadi kita nggak hanya hidup di box aja gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.